Makin di depan itu kan kayak jadi tempat dimana quarter life crisis lo udah lo selesaikan lah. Gue pengen berdamai dengan semua masalah-masalah yang ada di kehidupan, khususnya di sekitar quarter life crisis. Dari situ gue pengen orang-orang nih tahu bahwa kita tuh nggak harus nge-sugarcoat masalah-masalah yang ada gitu. Jangan malah lu jadi manja dan dibiarin dielus-elus. Jadinya lu nggak akan maju gitu. Dengan makin lu rapuh ya, makin lembek. Dengan lu tahu emang realitanya tuh nggak sesuai yang lu harapkan, ya lu jadi bisa maju, jadi bisa lebih produktif lagi. Kadang orang lupa bahwa memang ya manusia tuh nggak ada yang spesial gitu. People are replaceable menurut gue, siapapun lu gitu. Jadi makanya dengan kondisi itu nih, ya kalau kita selalu, oh iya aku tidak salah, aku baik-baik saja, ya nggak akan maju. Intinya itu sih, jadi lebih mengembrace apa yang dipunya, ya udah jalannya emang hidup seperti itu realitanya. Devan Yulistiawan, apa kabar, Man? Halo Mas Wisnu, alhamdulillah sehat. Ini audisi suci ya? Enggak, kayaknya nggak akan jadi suci nih karena kita ternoda kayaknya. Udah kotor. Van, ini gue dalam posisi yang sebenarnya pengen belajar tentang generasi lo, generasi Z ya, Zillennial. Kan banyak disalahpahami nih. Orang bilang digital native gitu ya, digital savvy, keren, multitasking. Tapi kadang-kadang kita nggak menemukan itu juga. Menurut pengalaman lo atau apa yang lo temukan di generasi lo itu generasi kayak apa sih? Generasi gue yang gue pahamin tuh mereka seneng sesuatu yang cepet jadi gitu. Instan. Makanya mie itu laris banget. Tapi itu semua generasi kayaknya. Oke. Makanya itu laris. Jadi kita tuh seneng yang instan dan nggak bertele-tele gitu, langsung 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dan kita memang konsumen digital. Pokoknya kita ngeliat medsos banget lah. Dan di dunia gue ya, sepemahaman gue, anak-anak dari generasi gue nih emang seneng suatu hal yang langsung mencolok gitu. Langsung menarik perhatian. Jadi kalau misalkan ada konten-konten khususnya dari gue gitu ya, konten-konten yang bertele-tele itu malah jatuhnya langsung di skip. Oke. Dan generasi gue, si paling generasi gue nih, si paling gadget nih gue nih, itu cenderung tidak loyal gue ngeliatnya. Untuk apapun? Untuk apapun. Berarti pacar lo banyak dong? Dikit. Mereka tidak loyal ke gue. Oke. Mereka tuh cenderung nggak loyal gitu, gampang bosen, gampang cabut. Gampang pisah. Apa yang membuat generasi lo mudah cabut dari sesuatu yang tadinya disukai atau diminati? Karena mungkin kayak terlalu banyak exposure gitu kali ya. Perkembangan zaman terlalu maju, sangat dinamis, jadi banyak pilihan, banyak opsi. Mungkin berbeda dengan ketika Mas Wisnu masih di bangku SD, SMP. Pilihan cuma itu doang gitu. Oke. Jadi faktor itu yang membentuk ya. Menurut lo bahwa banyaknya pilihan tuh membuat lo malah tidak teguh pada satu hal tapi mencoba sana sini. Itu jadi nggak loyal. Positifnya apa menurut lo? Positifnya jadi untuk kita yang menyediakan ibaratnya makanan untuk si gadget ini, jadi harus selalu berpikir kreatif. Hal yang baru gitu ya? Hal yang baru. Mau nggak mau harus produktif lagi. Dari sisi itu malah memacu produktivitas ya? Iya, kalau misalkan terlalu loyal dan gitu-gitu aja cenderung flat dan gak variatif. Asik gitu ya. Itu positif ya. Kalau negatifnya menurut lo apa? Negatifnya apa ya? Karena dalam hidup kan butuh loyalitas kan. Misalnya, lo kan nggak bisa, ini kalau dalam hidup berkomitmen ya, kerja gitu ya. Lo nggak bisa hari ini nggak suka, besok keluar. Menurut gue ya, nggak tahu kalau generasi lo. Atau komitmennya lebih panjang. Kita berkeluarga gitu ya. Nggak suka sama pasangan, besok bisa berpisah gitu misalnya. Itu gimana? Menurut gue dampak negatifnya dari sifat seperti itu ya mungkin jadi tekanan mental kali ya. Tekanan mental, oh kena mental itu anak-anak sekarang mental. Jadinya lebih rapuh gitu. Oh rapuh, bahasa lu keren juga, rapuh. Banyak lah rapuhnya. Terbukti dengan lagunya lagu-lagu yang senja-senja gitu. Lagu-lagu yang mengobati jiwa.
Tidak ada anak-anak zaman sekarang mendengarkan Alesana, Slipknot, Sleeping with Sirens. Kita hanya mendengarkan penyanyi-penyanyi. Misalnya apa? Yang mewakili generasi lo untuk lagu apa misalnya? Sekarang kan kayak lagi ngetren musik-musik indie gitu ya, musik-musik indie yang mendayu-dayu, yang memoles, yang memanjakan rasa bersalah anak-anak gitu. Kayak, sepertinya aku memang jelek dan kurang. Tidak apa-apa. Oke juga gitu ya. Nggak apa-apa, itu bukan salah kamu. Semesta pasti mendukung kayak. Itu yang malah sisi negatifnya ya. Itu yang malah apa ya? Ya sebenarnya kurang realistis jadinya kita. Kalau gue ngeliatnya kayak kita tuh hidup ada di gelembungnya aja gitu. Tidak melihat dunia yang sebenarnya. Padahal ya dunia itu ya memang luas, bisa dikatakan luas dan ya tidak adil. Dia tidak adil, memang tidak adil. Ya lu harus face it gitu, nggak usah disugarcoat, manis-manis. Nggak dibuai dengan penerimaan yang palsu gitu ya. Padahal tantangan hidup itu nyata banget gitu ya. Tantangan hidup nyata, orang-orang jadi cenderung hidup dalam gelembungnya masing-masing. Itu otokritik buat lo atau buat generasi lo juga? Buat generasi gue. Kalau gue pribadi sih tidak bisa menerima yang lembut-lembut kayak gitu ya, entah kenapa. Tapi kan lo generasi itu. Apa yang membuat lo berbeda dengan kebanyakan generasi lo? Mungkin karena keluarga. Pola keluarga dari kecil. Keluarga gue cukup konvensional. Cukup konvensional dan cukup konservatif. Konvensional-konservatif itu misalnya sisir rambut ke kanan gitu. Itu konvensional konservatif. Rambut nggak boleh. Lebih panjang, oke. Kalau lagi syuting harus pakai batik. Mungkin gitu peraturan. Emang peraturan bokap memang kayak gitu sih, dari keluarga tuh turun-turun gitu. Itu membuat lo keluar dari kumpulan yang kayak tadi, artinya ada pengecualian gitu ya? Sama lingkungan main juga sih kayaknya ya. Lo main di mana aja? Gua kan ikut komunitas stand up comedy, yang mana dari anak-anak stand up ini jarang sekali gue temukan orang-orang tipikal yang anak-anak ibarat yang tadi gue bilang sugarcoat, mendayu-dayu. Mereka cenderung menerima realita kehidupan mereka. Lebih keras gitu ya? Lebih keras dan justru diolah jadi komedi, bukan suatu hal yang mendayu-dayu. Mereka berdamai. Banyak teman-teman di komunitas orang cacat, orang nggak punya orang tua. Ya malah jadinya tertawa aja gitu. Jadi kita tertawa nggak bersalah. Berbeda dengan orang-orang bunyi kan. Berbeda dengan di telepon ya sama produser nih. Kayaknya mau dijadiin alarm. Sholat ini kayaknya, atau enggak? Alarm sholat asar. Tapi saya sudah sholat tadi. Gitu tadi. Sampai mana mas? Sorry mas. Sampai di titik di mana orang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, termasuk dengan hal-hal yang buruk atau tidak menyenangkan. Salah satu hal yang gue pelajari dari stand up comedy itu kayak kita nge-embrace kekurangan kita gitu. Misalkan kita memang katakanlah mukanya jelek. Ya memang gitu. Ya udah jadiin komedi aja gitu. Kita nggak punya mobil, kita cuma punya motor, pasti banyak pengalaman lucu di motor. Nah mungkin itu yang tidak dirasakan sama orang-orang yang lain gitu, karena mereka mungkin sulit untuk mengembrace kekurangan mereka karena terlalu banyak insecure dan mikir iri-iri ke yang lain gitu Mas ya. Jadi satu keluarga, kedua tempat main ya, itu yang membentuk karakter orang. Yang pendidikan nggak? Pendidikan juga sih. Oh iya lupa pendidikan. Pendidikan. Lo kuliah apa sih? Makasih mas, udah kasih tahu. Lo kuliah jurusan apa? Sampai gua bisa jadi jurusan geografi. Apa itu, belajar ngapalin pulau-pulau atau? Jadi jadi geografi kalau di UI itu, gua geografi UI itu masuknya di Fakultas MIPA. Wow, we are the yellow jacket. Oh iya, maksudnya itu jurusan apa? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Jurusan yang aku inginkan. Geografi. Dulu kayaknya gue nggak pengen tuh. Aduh. Gila, tapi sayangnya komunikasi ini sih, soshum ya. Lintas jurusan, gue kan IPA SMA-nya. Kebetulan geografi itu FMIPA, masuknya Fakultas MIPA. Gue di sana belajar apa? Gue di sana ngambil peminatan geografi manusia. Peminatan geografi Jadi manusia. ada 3 geografi fisik. Taruh. Geografi peminatan manusia, berarti lo mempelajari tubuh manusia? Ya, enggak. Pengennya. Jadi gimana? Jadi ada 3 peminatan geografi manusia, sistem informasi geografi, dan geografi fisik. Lo ambil yang mana? Gua ambil yang geografi manusia. Wow, seru nih. Gimana? Jadi kalau geografi manusia itu kita belajar tentang bagaimana
respon manusia terhadap lingkungannya. Garis besar itu payungnya. Oke. Bagaimana manusia menyikapi lingkungannya. kondisi lingkungan sekitar. Dari situ muncul nanti pola spasial. Kenapa manusia memilih tinggal di tempat yang seperti ini? Kenapa manusia kebudayaan yang lokasi yang satu dengan yang lain ada kemiripan gitu. Ada nyerempet-nyerempet sama antropologi, terus belajar demografi gitu-gitu. Sosiologi juga berarti ya? Sosiologi. Cara berelasi ya? Sebenarnya gue lebih ngindarin karena biar nggak belajar yang aplikasi aja sih. Makanya ambil geografi manusia ambil tadi? Manusia. Oke. Kalau yang sistem informasi geografi itu pakai aplikasi gitu-gitulah, software. Saya tidak mengerti. Jadi merespon konteks di lingkungannya berarti intinya itu kan? Nah, gue baca kan lo tidak memilih jurusan itu dengan sadar gitu ya. Artinya yang memilih karena lo, wah ini passing grade-nya paling rendah nih. Jadi kayaknya biar dianggap lulus gitu lo ambil itu. Terus gimana cara lo mempraktikkan, tadi kan ngomong soal konteks merespon itu. Lo nggak suka tapi harus belajar. Nah, respon lo gimana? Sebenarnya itu lebih ke jadi tanggung jawab pribadi gue aja sih, Mas. Karena gimana ya, udah UI gitu loh. UI nih, ya? Sayang kan, UI. Kalaupun gue harus pindah tuh belum tentu keterima lagi dan urusannya ribet. Karena ketika SMA gue kagak bimbel, nggak ikut bimbel sama sekali, jadi gue takut untuk mengikuti ujian tulis. Maka dari itu gue sangat berharap di undangan nih, jalur undangan nih. Doa, tahajud, berdoa, keterima. Dan carinya yang passing grade-nya kecil. Dan kebetulan diterima. Kebetulan diterima. Sebenarnya gue pengen ilmu komunikasi, tapi ilmu komunikasi passing grade-nya gede dan juga lintas jurusan. Ya. Otomatis nggak akan masuk lah. Apalagi gue SMA daerah. Iya. Dari mana? Cilegon. Oh, Cilegon. Di Cilegon nggak daerah sekitar Jabodetabek tuh UI masih gampang masuk lah, sekitar Jabodetabek. Jangan-jangan orang satu-satunya Cilegon di geografi loh? Enggak. Ada 3. Nggak, kembali ke tadi, lo belajar geografi kan merespon konteks yang ada ya. Nah, lo kan memilih jurusan ya, lo karena dalam tanda petik takut kan, ya udah gue terima di sini aja, yang penting dapat gitu. Tapi pada perjalanan lo suka nggak dengan jurusan itu? Tidak sih. Nah, sebagai dibilang suka sih enggak, cuma gua menjalani itu nggak apa-apa gitu. Tapi selama 4 tahun aja. Oke, lo bisa berdamai lah sebenarnya. Selama 4 tahun aja tapi ya. Selebihnya nggak ada S2 lagi nggak mau. Oke. Jadi lo posisinya memahami itu, menerima itu, dan kemudian menyelesaikan sebagai bentuk tanggung jawab. Iya, gue lebih menganggap kayak itu. Oh, ada ilmu tentang ini, oke gitu ya udah. Gitu aja, bukan yang wah aku ingin mempelajari ini gitu. Tanggung jawab gue sebagai mahasiswa aja sih menyelesaikan semua tugas dan apa aja yang ada di situ ya udah. Skripsi lo apa? Penasaran nih gue. Skripsi gue tentang pola spasial pemilihan tempat open mic. Spasial pemilihan tempat open mic stand up comedy. Pola spasial pemilihan tempat open mic stand up comedy oleh penonton stand up comedy. Oke, gimana lo bisa jelaskan secara geografi? Jadi ada set and situation, jadi kondisi set and situation, kondisi tempat open mic. Jadi gue meneliti lokasi open mic di DKI Jakarta. Ada 5 komunitas di DKI Jakarta. Dari situ gue rinciin tuh tiap masing-masing komunitas ini set and situation-nya kayak gimana. Dari mulai tipe komedinya, terus lokasi di sekitarnya peruntukannya buat apa. Ada yang daerah industri, ada yang perumahan. Terus lokasi tempat open mic-nya kayak gimana, jualan makanan doang, makanan berat atau cuma dessert cemilan-cemilan. Terus harganya, fasilitasnya apa. Terus gue relatein sama motivasi dari penontonnya. Ada yang kenapa datang? Ada yang emang nyari hiburan, ada yang nyari temen bersosialisasi, ada yang pokoknya 3, saya lupa satu. Pokoknya 3 lah. Untuk menambah ilmu. Untuk menambah ilmu satunya lagi. Dari situ gue relatein tuh. Dari 5 tempat itu dan cara lu meneliti secara spasial itu, apa yang mencengangkan temuan lu? Sebenarnya tidak ada. Yang penting lulus kuliah, aman dan penting lulus. Tapi kan lo cum laude juga. Iya sih, mungkin itu apa ya, hal yang kontradiktif ya dengan. Iya, makanya lo nggak suka kuliah, tapi menyelesaikan 4 tahun, menyelesaikannya pun nggak hanya menyelesaikan, tetapi juga cum laude itu. Kontradiktif, tapi saya syukuri sih. Dari skripsi gue itu yang gue inget, kebanyakan orang nonton stand up comedy itu karena mereka mencari teman. Kebanyakan orang yang sudah bekerja khususnya. Yang sudah bekerja itu dia
ada beberapa yang mencari memang hiburan dong, tapi ada yang mencari teman juga kebanyakan. Apa ya, ruang kerja atau tempat kerja itu membuat anak-anak kehilangan teman, sehingga dia mencari teman ketika spasial itu dibentuk. Jadi, tapi kerasa juga sih Mas ya, setelah lulus kuliah tuh kayak nggak ada teman gitu kayak. Oh iya. Jadi seneng lo ketemu teman lo nih. Enggak sih, kalau udah biasa aja. Oke. Kalau dari sekolah ke kuliah tuh kayak rame ya? gitu hidup ya. Setelah lulus tuh kayak hidup rasa sepi, hampa gitu. Gue sih ngerasa gitu ya. Teman-teman ngerasain gitu nggak sih? Gue dulu ngerasain sih. Nah, dalam konteks itu kan orang menyebut ada quarter life crisis ya. Di generasi lo kan tuh jadi bahan yang didengung-dengungkan. Lo mengalaminya nggak? Mengalami juga. Apa yang lo rasakan? Kayak gue yakin semua orang mengalami itu deh. Yang lebih dirasakan itu kalau gue pribadi ketika nongkrong sama teman-teman nih, apalagi teman-teman gue ibaratnya orang-orang yang bisa dibilang pinter dan dari kalangan yang menengah ke atas gitu ya. Mereka itu kayak keren-keren gitu kerjanya. Teman-teman gue yang di Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi. Angkatan, teman-teman angkatan. Kerjanya keren-keren di perusahaan-perusahaan yang multinasional gitu-gitu. Sedangkan gue kok gitu, maksudnya sebelum ada Semakin di Devan ya. Jadi itu menekan ya, itu jadi kayak krisis ya. Apa yang membuat lo kemudian ngerasa ya itu urusan dia lah. Apa lo taunya cuma dari IG doang atau dari medsos doang atau tahu secara langsung? Tahu secara langsung sih ngobrol. Dan itu menekan. Dari LinkedIn. Itu menekan. Cukup menekan. Ya tapi pada akhirnya itu tadi gue mengembrace apa yang gue punya aja gitu. Bahkan kekurangan lo embrace. Dan syukurnya ada deh Semakin di Devan. Jadi gue kalau nongkrong sama teman-teman yang tadi perusahaan multinasional itu gue nggak insecure lagi. Oke. Sejak kapan itu insecurity-nya hilang? Sejak adanya Semakin di Devan. Kapan itu? Sejak ya mungkin followernya 50.000 lah, lumayan bisa dipamerin. Sekarang udah 2 kali lipat kan dari 50.000? Sekarang udah 3 kali lipat. Oh 3 kali lipat kan. Apa yang kamu mau wujudkan dari akun itu? Semakin di Devan itu kan kayak jadi tempat di mana quarter life crisis lo udah lo selesaikan lah. Nah. Gue pengen berdamai dengan semua masalah-masalah yang ada di kehidupan, khususnya di sekitar quarter life crisis. Dari situ gue pengen orang-orang nih tahu bahwa kita tuh nggak harus nge-sugarcoat masalah-masalah yang ada gitu. Jangan malah lu jadi manja dan dibiarin dielus-elus. Jadinya lu nggak akan maju gitu. Dengan makin rapuh ya, makin lembek gitu ya. Makin lembek. Dengan lu tahu emang realitanya tuh nggak sesuai yang lu harapkan, ya lu jadi bisa maju, jadi bisa lebih produktif lagi. Kadang orang lupa bahwa memang ya manusia itu nggak ada yang spesial gitu. People are replaceable menurut gue. Bisa diganti ya? Bisa diganti, sangat bisa diganti. Siapapun lu gitu. Jadi makanya dengan kondisi itu nih, ya kalau kita selalu, oh iya aku tidak salah, aku ini, aku baik-baik saja, ya nggak akan maju. Intinya itu sih, jadi lebih mengembrace apa yang dipunya, ya udah jalannya emang hidup seperti itu realitanya. Lo menemukan sebuah semangat itu dan lo memperjuangkan di Semakin di Devan itu dari mana? Awalnya sih agak-agak lupa ya, cuma selama ini yang gue rasain ketika mulai ada tren-tren mental health awareness ini, gue pribadi ngerasa kayak nggak cocok gitu, kayak gitu. Kayak cengeng gitu ya malah ya? Iya gitu. Kayak apa ya, ngeliat itu responnya bukan malah jadi semangat, jadi kayak Jadi kalau lo ngelihat, sekarang kan banyak istilah healing lah, segala macam. Lo denger itu sendiri gimana? Repot sekali gitu. Sebatas orang ingin detox sosmed gitu tuh, gue merasa ngapain sih? Ya lu kalau emang nggak pengen ngelihat yang jelek-jelek di medsos ya lo bisa mute, lo bisa block, selesai gitu. Kagak usah pakai detox sosmed terus ninggalin. Bahkan ada kasus teman gue yang saking detox sosmednya sampai temennya nge-WA itu nggak digubris sama sekali, padahal itu hal penting. Sampai nanya-nanya ke gue, kok sini gimana gini nih. Ternyata dia lagi detox sosmed. Detox sosmed dalam konteks healing tadi? Healing tadi. Ya maksud gue ya ada fitur mute, block, dan lain-lain. Kayak ya kita mah sehari-hari kalau gabut ngapain? Ya udah buka HP. Maksud gue ya mungkin pilihan orang berbeda-beda ya. Takutnya gue dicecer nanti. Tapi setidaknya kan lo mewakili generasi lo kan. Artinya ada sesuatu yang agak berbeda nih, menyimpang dalam arti memang gue tahu setiap kumpulan itu pasti ada pengecualian. Dan gue ngeliat pengecualian dari lo. Dan pengecualiannya kan karena terbentuk tadi keluarga, teman main atau lingkungan bermain sama pendidikan tadi ya, yang mengubah setidaknya.
Dan lu punya cita-cita sebenarnya di ilmu komunikasi, tapi belajar geografi. Makanya lu jadi kayak komunikator sekarang kan? Iya juga. Dengan semakin di depan, pengen jadi stand up comedy kan sebenarnya inti dari komunikasi kan, storytelling kan Iya, itu. pengen. Menyampaikan pesan. Jadi nanti yang mau masuk suci berapa ya? Mama Bedel. Lo menuju itu by design atau ketemu Untuk aja? stand up comedy. Enggak, maksud, iya stand up comedy adalah turunannya. Dari yang lo geografi tiba-tiba menyimpang ke semakin di depan itu dan jadi kayak komunikator lah akhirnya. Sebenarnya kalau yang tadi gue bilang gue kuliah di geografi itu gue jadikan sebatas formalitas gue menyelesaikan kewajiban, ibaratnya menyelesaikan urusan gue sama orang tua gue dah. Oh, tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab sama orang tua udah selesai, bukan kayak jadi jalan hidup. Karena selama kuliah di geografi pun gue berstand up komedi, MC gitu lah, dunia-dunia komunikasi gitu-gitu. ya. MC, stand up komedi. Dan emang yang gue pengen ketika lulus pun gue di bidang itu gitu loh. Oke. Gue nggak pernah sama sekali daftar jurusan yang bidang geografi malah. Padahal sebenarnya dibutuhkan juga kan untuk banyak. Padahal banyak lowongan. Tapi lo nggak masuk ke situ. Dan emang kalau kita into ke situ beneran ya emang sebenarnya bonafit juga. Tapi lo nggak masuk ke situ. Tapi gue enggak. Lebih karena tadi ya ingin memberikan pertanggungjawaban kepada orang tua. Lalu pendidikan lo pahami sebagai apa selain bahwa untuk bertanggung jawab pada orang tua yang sudah membiayai? Pendidikan yang sangat gue rasakan ketika ini blessing yang mungkin salah satu blessing terbesar di hidup gue adalah ketika gue keterima di UI. Dengan keterima di UI, ya kita nggak bisa menampikan lah. Mungkin banyak orang yang bilang kuliah dimanapun itu sama aja. Yang penting orangnya gimana. Tapi pada kenyataan yang gue rasain, gimana pun alma mater itu pasti dilihat. Oke. Ini gue bukannya menjunjung tinggi UI Iya, ya. iya, iya. Gue sebagai ini juga biasanya kadang-kadang gitu ngeliat CV atau apa. Itu jujur itu ya. Itu untuk mencari kerja dan di sisi lain dari exposure yang kita dapat, dari fasilitas yang kita dapat pun otomatis berbeda nih antara sekolah yang memang fasilitasnya proper atau tempat kuliah yang fasilitasnya proper dibanding yang kurang baik ala kadarnya gitu. Mungkin orang-orang yang berkuliah di daerah-daerah yang ngeri juga ngomongnya. mungkin orang-orang yang kuliah di kampus-kampus yang kurang proper, kurang mendukung fasilitasnya, mungkin nggak akan ada kayak exposure ikut lomba internasional, kita daftar di perusahaan yang multinasional. Mungkin orang-orang di situ akan legowo dan oke-oke aja gitu. Kayak udah setelah ini gue ya daftar sini aja nggak apa-apa gitu-gitu. Itu sih apa ya? Salah satu hal yang gue rasa tuh sangat blessing bagi gue ketika gue keterima di UI. Dengan gue keterima di UI itu gue dapat exposure itu tuh. Exposure dan di sisi lain juga UI ini gue ngeliatnya sebagai miniatur Indonesia. Dari situ gue lebih terbuka nih pikiran gue. Ketika gue zaman sekolah itu bahkan sebatas orang rokok pun, cowok ngerokok nih gue anggapnya itu anak nakal. Begitu lo masuk UI, begitu gue masuk UI, kok banyak ini? Nggak hanya cowok bahkan. Iya, nggak hanya cowok, bahkan cewek-cewek. Dari situ gue mengerti, dari situ gue bisa paham bahwa orang ngerokok tuh belum tentu dia nakal. Bisa jadi emang dia stres, dapat idenya karena ngerokok. Dari situ gue lebih terbuka dan memahami lah sifat-sifat orang dengan berkuliah di tempat yang ibaratnya proper. Dan gue yakin kalau misalkan gue kuliahnya di lingkungan yang itu-itu aja, pasti pola pikir gue nggak akan berubah gitu, nggak akan berkembang. Keterbukaan juga nggak terjadi ya di situ ya. Jadi pendidikan penting meskipun menurut lo juga di mana dia dibesarkan atau berrelasi dengan orang-orang itu juga membentuk juga ya. Ada juga kan orang yang belajar di tempat yang mungkin keren, bonafit, tapi juga cupu-cupu juga karena mungkin ya kurang pergaulannya tadi sih. Iya benar. Kita juga harus mau ikut nongkrong sih, terbuka. Dan harus membiasakan untuk sifat bertanya dan penasaran sih. Apa yang dirasakan orang tua lo ketika lo lulus? Kan lo udah menyelesaikan tanggung jawab dan apa istilahnya ya, hal yang lo harus berikan kepada orang tua. Nih tanggung jawab saya sebagai anak sudah menyelesaikan itu. Gue bersyukur orang tua gue nggak pernah ngelarang gue atau nggak pernah ngeharusin gue harus gimana gitu ya Mas ya. Jadi setelah lulus pun ya udah dibebasin dan mereka tuh seneng-seneng aja, apalagi ketika gue pertama masuk UI. Nyokap gue sampai nangis. Saking terharunya. Gue kan kasih lihat tuh pengumumannya, nih mah terima jurusan apa li? Geografi. Kok geografi?
Apa yang dibayangkan orang tua? Bercanda itu. Tapi memang dia Seneng terharu. masuk UI. Masuk UI ya. Di keluarga yang pertama lo kayaknya. Di keluarga gue. Oh iya, sesuatu. Nah, kemudian kan lo membangun kanal atau membangun brand di Semakin di Depan itu. Apa yang ada di benak itu kayak merek brand tertentu deh. Iya. Itu kayak Mocin ya? Bukan ya? Tahu Mocin nggak lo? Motor. Bukan, yang generasi-generasi itu. Bukan. Nggak tahu ya, generasi Mocin. Oke. Apa itu tiba-tiba ada nama itu? Awalnya nama Semakin di Devan tercetus ketika gue aktif di stand up Cilegon. Zaman-zaman SMA tuh kan masih aktif. Okay. Jadi kita ini anak-anak stand up Cilegon tuh kayak kita saling bermimpi nih. Nanti kalau lo punya special show, namanya apa? Ada namanya ini. Nah gue mikir, namanya apa ya? Dari situ muncullah pelesetan, oh iya Semakin di Devan. Jadi sebatas dari angan-angan nama special show. Oke. Semakin di Devan. Dan awalnya pun Semakin di Devan namanya bukan Semakin di Devan. Apa itu? DMTVN, Demotivation. Nah itu kan kayak jadi semangat yang lo kembangin di konten-konten itu. Demotivation itu lo pahami sebagai cara lo berdamai dengan situasi kah? Atau cara lo untuk secara instan menyelesaikan persoalan yang menurut lo rumit seperti generasi lo atau apa? Sebenarnya gabungan sih. Gabungan apa? Kayak ya kita berdamai dengan keadaan aja sih. Demotivasi yang ada di Semakin di Devan itu gue melihatnya sebagai cara kita berdamai dengan semua permasalahan nih. Karena gue akhiri semua dengan tertawaan dan komedi gitu, bawaan yang nggak ada yang serius. Dan orang pun, teman-teman followers yang komen pun jatuhnya mereka ngecengin, tapi ngecengin jadi bercanda. Oke. Wah, iya, jadi dia juga berdamai juga dengan dirinya sendiri. Oke. Ada yang ya, komen-komen ibaratnya ngejekin gue juga. Jadi mereka, ya gue bersyukur sih kita juga jadi sinkron lah gitu. Dan Demotivation itu lo buat secara sadar dari pengalaman lo dulu sendiri sebenarnya? Ada yang pengalaman gue, ada pengalaman orang. Apa poin yang atau ungkapan demotivation yang lo menurut lo paling kena di lo yang kemudian jadi kutipan lo? Kalau moto hidup gue sendiri yang baru gue temukan ketika gue SMA itu adalah TT besi. TT besi? Kok Tetap teguh berdiri sendiri. Itu gue pegang teguh sampai sekarang. Tadinya itu gue taruh di bio IG Semakin di Devan. Tapi ternyata kurang brand friendly. TT besi. Jadi gue hapus. Kalau pedoman gue sendiri ketika ditanya apa sih moto hidup lo, moto hidup gue adalah TT besi gitu. Karena bagaimanapun ya sejatinya memang kita ini hidup sendiri-sendiri gitu. Ya kita berinteraksi dengan orang lain, ayah, ibu itu hanya hiasan yang ada di dunia ini gitu. Kita bagaimanapun lahir dan nanti kembali sendiri gitu. Gimana kita menyikapi lingkungan kan itu kita sendiri. Lingkungan seperti apa yang bisa kita kontrol adalah cara kita menyikapi itu. Ini kayaknya belajaran dari geografi tadi nih. Nah, ada gunanya juga lo pakai ya. Jadi mas. merespon diri sendiri atas ada yang ada di lingkungan. TT besi itu moto lo. Lalu di beberapa kutipan kan gue dengar misalnya nih, dunia terlalu sempit untuk mimpimu yang setinggi langit. Nah, ini gimana lo jelasin? Emang kadang-kadang kan orang tua tuh aneh-aneh ya kayak gue juga. Lo mimpilah setinggi langit. Dia nggak tahu dunia kita sempit. Atau gimana? Nggak tahu, nggak bisa nyampe langit. Dari quotes itu menurut gue, kita dalam bermimpi harus tetap realistis juga gitu loh. Jangan malah berandai-andai terlalu tinggi sampai jadi beban buat kita gitu. Kadang kan kita kalau emang kita nggak punya jalan ke situ, ya udahlah legowo gitu loh. Ini kayak generasi yang mudah banget menyerah atau mudah rapuh atau malah menurut lo realistis? Beda kan antara rapuh, mudah menyerah sama realistis. Sekarang lebih ke rapuh dan rapuh sih. Tapi asik gitu. Rapuh tapi ya gimana ya? Konsumen medsos banget gitu. Kita butuh. Itu lalu yang kedua misalnya tetaplah berkata siapa dan noted itu kan biasa kalau kita ditanya bos noted siap gitu EP-nya banyak banget itu walau hari dan pikiranmu lagi ruwet. Itu realita hidup yang sehari-hari lo mau suarakan sebenarnya. Gue pun merasakan. Nih bos-bosnya nih berarti harus tahu nih atau teman-temannya. Gue pribadi pun merasakan itu kok, sahabat-sahabat. Ya kadang kita bingung dengan brief. Cuma kalau gue berprinsip, bahkan ketika gue ngerjain skripsi itu gue ngerjain aja dulu apa yang gue bisa. Tinggal nanti dikirim, kalau salah tinggal revisi gitu. Sesantai itu. Udah.
Ya udah dikasih brief, kamu kerjakan ini, oke, bikin, ternyata salah semua. Ya udah bikin lagi gitu. Kadang orang kebanyakan terlalu overthinking, aduh gimana, ya, akhirnya nyampe nggak selesai gitu. Jadi lo menghadapinya secara real aja ya? Ya udah, ada dihadapin gitu dikasih aja, gitu. brief A, B, C, oke, bikin sesuai interpretasi gue, bikin selesai. Kalau salah tinggal revisi. Ada lagi nih yang mencerminkan generasi lo misalnya. Nggak apa-apa gajimu kecil, asalkan gaji orang tuamu besar. Ini nih gue sering alami juga nih beberapa generasi ya. Dia mungkin bekerja di tempat yang mungkin secara value kurang cukup ya, tapi dia menggantungkan ke orang tuanya juga nggak ada soal gitu. Atau itu cerminan apa menurut lo? Ada teman-teman gue sendiri bahkan yang mereka kerja tuh sebenarnya bukan karena mereka butuh uang gitu, karena ngisi waktu luang aja gitu. Beda ya orang tuanya pengacara, ada yang orang tuanya ibaratnya dokter spesialis, maksudnya udah ya tenang lah. Ya lu ketika fresh graduate ini lu cari kerja cuma untuk ngisi waktu luang aja. Kebanyakan gitu. Emang beda sih cerminan generasi, karena generasi gue misalnya dituntut karena kita orang tua yang mungkin tidak berkecukupan. Tapi sekarang kan makin sekarang banyak orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik sehingga anak-anaknya tuh ngerasa ngapain gue kerja keras ya, orang tua gue banyak kayak gitu juga. Itu cerminan generasi itu ya. Kita cuma intern lucu, yang penting kan ayahku pengacara. Terus ini nih ada lagi, orang sukses hobinya bangun pagi sedangkan kamu hobinya bangun ekspektasi. Ini koreksi atau apa, atau kritik terhadap generasi lo atau gimana? Ya memang kadang kita dari mengatur hidup sendiri aja udah kesusahan gitu. Salah satunya yang susah ya kita mengatur ekspektasi, kita nggak bisa gitu. Kita terlalu bergantung sama ekspektasi, jadinya sering kecewa, sering jatuh karena ekspektasi terlalu tinggi. Nggak realistis juga. Nggak realistis. Gue makin menangkap sih, berarti generasi lo itu tadi ya, instan, mudah bergonta-ganti, artinya kurang loyal ya, bukan nama kurang loyal, sama merasa ya hal-hal yang real aja yang dihadapi, jangan tinggi-tinggi atau jangan terlalu muluk-muluk gitu. Untuk hidup tuh nggak butuh macam-macam juga mungkin. Iya, toh ya udah emang hidup seperti itu aja gitu. Untuk dapat ide-ide itu lo biasanya gimana? Gua kalau cari-cari ide itu pertama dari materi-materi stand up comedy gue beberapa, ada yang gue keluarin di situ, dari masalah pribadi gue juga ada. Terus gue searching juga, gue observasi juga, gue ngeliat di Twitter. Twitter tuh tempat orang banyak ngeluh. Iya benar. Teman-teman gue pada ngeluh di situ, ngeluh tentang kerjaan, tentang percintaan. Terus gue ngeliat juga akun-akun yang berlawanan sama gue gitu. Ya akun-akun motivasi gitu loh. Akun-akun motivasi, akun-akun senja tuh gue juga ngeliat. Justru lo mau dekonstruksi itu? Justru saya patahin. Ambil contoh yang berangkat dari pengalaman lo apa misalnya. Lalu nanti yang dari yang motivasi lo shit. Yang dari pengalaman gue itu ketika waktu itu ada quotes gue, lu kemana-mana kehujanan makanya punya mobil. Saya punya, tapi mobil orang tua. Oke. Bukan mobil saya pribadi. Sama yang tadi siapa noted, itu pengalaman gue pribadi. Walaupun gue nggak nulis siapa noted sih. Karena tempat kerja gue biarnya santai lah, nggak kaku kayak gitu. Gitu. Itu dua itu ya paling enggak ya. Apa tadi yang soal kehujanan lebih baik punya mobil gitu. Ya itu benar banget sih. Seperti sekarang. Kalau yang dari dari motivasi yang lo dekonstruksi jadi demotivasi. Ada tuh gue pernah dengar quotes semesta mendukung, lupa. Semesta mendukung, intinya semesta tuh ngedukung elu, padahal di situ gua twist bahwa semesta tuh emang tidak mendukung orang yang kurang. Intinya gitu. Kurang itu apa? Kurang itu ya kurang. Maksudnya kalau kurang. Ya. Artinya lo nggak perlu dibuai dengan hal-hal yang sifatnya kayak palsu ya. Itu lebih menghadapi realita ya. Sebenarnya itu kan bukan generasi yang rapuh sebenarnya. Kalau lo kembali ke situ, artinya orang lebih mau menerima adanya dan nggak masalah lo buruk, nggak masalah lo nggak sempurna, nggak masalah lo nggak keren, nggak masalah lo nggak sukses. Itu mah lebih oke sebenarnya kalau orang memahami generasi ini. Sebenarnya cuma jatuhnya orang jadi terus terbuai aja dengan kata-kata manis itu, dan nggak bikin itu gerak gitu loh.
lebih ke apa ya? Bikin jadi manja sih gue ngeliatnya. Gue kayak rebel banget di sini. Takut sih. Tapi kan demotivasi yang lo buat itu kan juga kan membuat orang terbuai juga. Coba kasih contoh yang tadi tuh, ya. Yang kamu butuhin itu resign, bukan istirahat. Itu kan misalnya untuk orang-orang yang overwork atau punya pekerjaan yang banyak gitu ya. Sementara gajinya nggak sebanding gitu. Nah, orang-orang kan seringnya di medsos-medsos kan gue ngeliat mengeluh, sabar, tarik napas, kamu butuh rehat, lala gitu-gitu. Semua ini bukan salah kamu gitu-gitu. Menurut gue ya udahlah, emang udah bermasalah udah resign gitu. Daripada lu istirahat doang, nanti masalah datang lagi. Masalah lagi ya. Mending langsung resign. Itu cerita yang lebih real untuk menjelaskan tadi ya, mudah sekali untuk hal yang instan dan mudah sekali untuk berpindah karena nggak loyal itu ya. Berarti ada positifnya juga sebenarnya. Iya. Kita kan nggak harus mempertahankan hal-hal yang menyakiti kita terus. Keren banget gue ya. Harusnya memang kayak gitu. Iya kan? Ya udahlah. Itu sisi menguntungkannya sih. Sisi menguntungkannya. Sisi menguntungkannya. Kalau dalam perjalanan lu ke depan nih, lu kan membangun sebuah brand ya, atau istilahnya ya semakin di depan ini kan orang udah lihat lah, oh ini akun yang mencoba berdamai dengan realita, apapun buruknya, tapi didekati dengan cara komedi dan berdamai dengan diri sendiri ya. Ke depan lo dengan ini semua mau apa? Tujuan gue semakin di Devan, mimpi, ngomongin mimpi. Tapi gue juga punya mimpi. Lo punya mimpi berarti kan? Tapi jangan sedih Saya juga punya mimpi, surprise. Gue pengen bikin show stand up komedi gue sendiri, show tunggal. Mungkin nanti bentukannya dalam kemasan seminar demotivasi. Oke. Mario Rapuh. Mario Rapuh. Sebenarnya sejatinya sih gue pengen jadi seniman, Mas. Seniman, artis dalam artian orang yang punya karya yang maksudnya karya yang bisa dinikmati wujudnya gitu loh. Ya mungkin sekarang quotes gue bisa dibilang karya, cuma ya digital gitu kan, nggak ada wujudnya. Gue pengen bikin sesuatu yang ada wujudnya, yang orang bisa nikmati langsung, bisa rasain langsung. Apa misalnya? Karya seni rupa kah atau digital art? Dekat dengan seni rupa sih. Sedang belajar atau? Gue emang seneng gambar. Gue karena gue dari kecil mendengarkan lagu-lagu emo, lagu-lagu metal. Gue seneng gambar-gambar hal yang berbau tengkorak. Okay. Pokoknya gambar-gambar api, tribal, tengkorak. Gue seneng lukisan-lukisan yang tribal gitu deh. Gue sebenarnya pengen ke situ. Pengen jadi seniman berkarya dan bisa dinikmati gitu loh. Di sisi lain tadi untuk semakin relevan gue pengen bikin show stand up, pengen bikin show stand up sendiri. Untuk membuat kayak demotivasi itu sesuatu yang memotivasi juga sebenarnya kalau lu lihat, kalau pengennya kan jadi kayak seminar besar gitu. Dan selain itu untuk cari uang. Lo selama lulus, kan lulus tahun 2020 kan? 2020. Lo anak pandemi lah ya? Anak pandemi. Class of 2020 lah ya istilahnya. Lo lulus banget tahun 2020. Skripsian pandemi lah itu. Skripsian pandemi. Terus lo sekarang udah rentang 2 tahun nih. Lo bisa mempertanggungjawabkan kepada orang tua lo bisa hidup sekarang mandiri karena lo prinsipnya tadi TT besi tadi kan? Gue merasa pede sih. Si pede. Si paling pede. Ya itu sebenarnya ketika gue lulus sebelum ada Semakin di Devan tuh life is so miserable. Gimana tuh ceritanya? Sebelum adanya sosok Semakin di Devan itu, Devan Gilesteon itu juga mengalami kegalauan, mengalami quarter life crisis, ketakutan. Karena tadi itu gue kuliah di geografi, tapi gue nggak into ke kekuatan utama geografi. Kekuatan utama geografi itu kan pemetaan gitu-gitu sebenarnya, yang di perusahaan-perusahaan bonafit yang gajinya gede, aman gitu-gitu. Tapi gue nggak kayak gitu, gue malah pengennya ke yang pokoknya lulus kuliah pun gue cari pekerjaan yang any major. Apapun sikat any major. Oh bang, sikat apa konsultan keuangan, sikat. Oh pernah masuk di bank dengan konsultan keuangan? Pernah daftar, tapi nggak keterima. Gue merasakan hal-hal yang miserable kayak gitu, hidup serba salah, kayak hampa gitu ketika lulus kuliah. Gue. Sementara teman-teman lo kok kayaknya? Teman-teman gue kan pada yang deket sama gue pada kuliahnya on track gitu loh. Anak teknik lah, anak FE, anak FH gitu, jelas industri. Gitu. Emang mereka di situ gitu, kok keren gitu. Sampai pada akhirnya muncul Semakin di Devan yang secara kebetulan dan
kebetulan itu hal yang sangat gue syukuri gitu. Jadi dari sini ya gue mulai tahu nih, oh gue akan berkarya, ibaratnya pengen jadi seniman. Yang tadi gue bilang, ibaratnya pengen jadi content creator. Untuk aja gitu. topik yang brand semakin di depan itu ya. Kalau di sisi pengaruh ya, lo termasuk terpengaruh oleh siapa? Untuk kemudian kan belajar geografi, ingin komunikasi, lalu sekarang mimpi ingin jadi artis dengan karya gitu ya. Yang pengaruh lo siapa? Kalau kaitan pengaruh, sebenarnya gue nggak pernah dan gue rasa gue nggak bisa mengidolakan seseorang sih. Tapi gue suka dengan karya-karyanya Reza Radian, ada stand up comedian Diki Divi, yang sering gue tonton, yang sering gue lihat gitu loh. Pengaruh dari siapa ya? Mungkin pengaruh dari bokap gue, dari bokap orang apa? Tua gue. Background pelukis juga atau seniman? Bokap gue itu dia pengen kuliah di kesenian. Cuma waktu itu kurang beruntung aja karena dia disuruh lah ibaratnya sama orang tuanya untuk kuliah di pendidikan Islam. Akhirnya jadi guru agama. Padahal minatnya ke seni. Dan bokap gue tuh emang jago bikin kaligrafi, bikin font-font tipografi gitu buat tempel di acara-acara gitu ya. Dan walaupun ya kerjanya di bidang yaitu tadi guru agama, tapi dia tetap menjalankan itunya tuh untuk menghidupi masa kuliahnya. Mungkin dari situ kali. Pengaruh itu ya. Tadi yang Reza Radian itu yang aktor itu. Pantes lo mirip ya? Wah iya. Mas. Tapi gue lebih merasa mirip Reval Hadi sih. Reval Hadi. Dalam hidup lo kan sebagai generasi Z kan tadi ngerasa mudah loncat, nggak loyal gitu. Ada dalam hidup yang lo sesali atau yang ngerasa lo gagal gitu dan kemudian kenapa kok bisa kayak gitu ya gitu? Atau biasa aja, nggak ada aja? Yang gua sesali, sesali kayaknya nggak ada. Sesel banget pikiran sampai sekarang tuh sejujurnya kayaknya nggak ada sih mas. Betul mudah melepas itu ya? Udah melepas dan ya gua senang lah dengan kehidupan yang sekarang gini. Dengan ya HI seperti ini. Tapi lu dengan HI tapi pakaian batik gini kayaknya nggak matching, gimana ceritanya juga loh? Ini kan harusnya kan Assalamualaikum yang saya hormati. Kalau bisa memutar waktu sih, saya pilih pakai jersey Barca. Kenapa ini tiba-tiba lo pakai batik ini dan jadi kayak ciri? Padahal sampai bolong sih kan lo pakai aja. Masih bolong. Ketek-ketek udah bolong. Awalnya pakai batik itu tadi hidup gue tuh penuh dengan kebetulan mas. Semakin di depan itu suatu hal yang tidak direncanakan. Tiba-tiba datang dan lo embrace aja. Dan gue embrace. Yaitu karena waktu itu gue pengen bikin konten TikTok. Ibaratnya jadi variasi konten lah. Tadinya kan awal konten TikTok tentang sketsa-sketsa komedi doang gitu kan. Gue pengen bikin variasi, gue ngeliat ada konten motivasi. Orang tuh memotivasi. Kamu bisa ini. Dari situ akan mendukungmu. Iya, semesta mendukungmu. Dari situ pikiran jail gue muncul gitu. Bisa gue twist nih. Gue bikinlah sosok demotivasi ini, motivasi. Tadinya kan emang sosok motivasi kan pakai baju formal, jas gitu-gitu kan. Mungkin kalau di kosan gue waktu itu ada jas, lo pakai jas? Tidak akan ada batik ini, gue pakainya jas dan akan jadi kayak basic aja gitu. Tapi karena emang satu-satunya baju formal di kosan gue adanya ini baju gue pakai setiap Jumatan. Gue selalu Jumat pakai ini, selalu Jumat pakai ini. Luar biasa. Tapi semenjak semakin depan gue gak pernah pakai ini Jumatan sih. Takut rusak. Ini jadi kayak properti ya? Iya, karena ya jadi kebetulan aja gitu karena baju formal yang ada di kosan gue waktu itu cuma ini. Jadilah. Mungkin kalau gue bisa memprediksi gitu, gue cari batik yang lebih kuat dan lebih mahal sedikit, oke lah. Tapi dalam konteks kan sebenarnya lo bisa aja ganti. Kenapa nggak ganti pakai ini? Apa pertimbangannya? Orang-orang suka. Ibaratnya ini zona. Jangan di endorse nih. Enggak. Gue bahkan nggak tahu ini belinya di mana. Karena ini bukan punya gue gitu. Gue dipinjemin tapi akhirnya dikasih. Ya udah. Jadi ya karena orang-orang sebenarnya nggak terlalu mencolok juga sih. Enggak. Warnanya ini juga nggak. Batik juga enggak sih, kayak ini printing ini. Jangan-jangan emang bukan buatan emang Indonesia printing sih juga. ini. Lo tau kan antara bedanya batik dan printing kan? Tahu. Meskipun motifnya batik, tapi bisa jadi dia printing. Ini printing sih. Iya, printing. Jelek berarti ya batik gue. Kurang dong.
agak unik sebenarnya. Kan lo mudah sekali, harusnya generasi yang mudah sekali pindah gitu ya. Nggak loyal, tapi lo pada benda ini lo sangat loyal loh. Bahkan mempertahankan untuk sekian lama. Sebenarnya karena udah kadung. Penghidupan nyanyian. Oh iya udah penghidupan, wes kadung mas. Kadung. Dan gua tadi gua mengembrace hal itu gitu loh. Oh ternyata itu dinotis sama penonton gitu loh. Oke. Batiknya cuci bang, wah batiknya ini mulu bang. Ya udah malah gue itu jadi terusin bagian ya. gitu. Iya. Membuat engagementnya lebih Orang-orang tinggi ya. pun bilang gue usah ganti bang, itu udah ciri khas lu gitu-gitu. Walaupun di sisi lain mereka nyuruh ganti batik, suruh nyuci batik. Tapi dari sesuatu yang lo nggak siapin, kayak jadi kebetulan tadi ya, atau mungkin kecelakaan gitu, tapi lo terima dan embrace malah jadi berkah ya buat lo. Iya, alhamdulillah. Itu kayak hidup yang menyenangkan juga loh. Nah, cara untuk bisa, orang kan kadang-kadang nggak bisa menerima keadaan kan. Nah, cara lo bisa menerima keadaan yang kadang-kadang sangat tragis, kadang-kadang nggak menyenangkan, lalu lo kemudian bisa menjadikan itu sebuah bahan yang lo terima dan lo bisa sampaikan ke orang lain, apa dasarnya? Ketika suatu hal yang miserable terjadi, pasti kita butuh waktu untuk menerimanya gitu, dan itu ya nggak apa-apa gitu. Biarin, pasti kan denial kan, menolak gitu ya. Biarin aja itu, ya kita juga butuh lah merasakan rasa sakit, rasa kecewa itu menurut gue emang butuh. Biarin aja itu berjalan apa adanya. Udah, tapi dari situ lo harus ingat juga, ya udah emang kayak gini, kalau gue begini mau diapain ya nggak akan maju gitu loh. Gimana kalau misalkan hal kekurangan lo itu lo olah aja. Jadi hal yang bisa lebih menguntungkan buat lo. Nah, untuk bisa menguntungkan itu kan pertama harus menerima dulu kan. Ya. Harus menerima bahwa itu mungkin fail atau mungkin itu tidak menyenangkan, tapi dari situ lo bisa punya pijakan untuk. Gue merasa bisa seperti itu dari stand up comedy juga sih mas. Oh, stand up comedy yang membentuk karakter lo bisa berdamai ya dengan situasi yang nggak menyenangkan. Gue merasa itu lahir dari stand up comedy gitu, karena kebanyakan stand up comedian yang mereka berdamai dengan keadaan. Dan justru malah yang gue tonton di komedi-komedi bar gitu, orang yang emang hidupnya paling struggling, paling kacau itu paling lucu dibanding orang yang flat aja terus cari tema lalala. Lebih lucu orang yang emang hidupnya udah jujur sial gitu, jujur apes. Itu emang yang gue tonton emang lucu. Tapi kan nggak semua orang yang apes gitu lalu bisa mengkomunikasikan itu. Stand up memberi apa sehingga membuat itu bisa muncul dan kemudian orang sendiri berdamai dengan keapesannya. Kayaknya stand up memberikan keberanian untuk menerima. Jadi ada sisi lain apa ya? Penyaluran gitu loh, kesalahan kita. Malah kadang di stand up sendiri pun ketika gue lagi nonton acara-acara kayak gitu ya, acara-acara yang underground, yang off air, gue kadang iri gitu. Anjing hidupnya lucu banget. Fuck. Hidupnya lucu banget. Itu kan mengandaikan kemampuan observasi yang bagus ya. To observe gitu ya, dengan semua indranya kan. Dia mengalami keapesan, banyak orang ya sudah apes saja, tapi kan orang yang sangat observatif, dia kan detail-detailnya tuh bisa dia rasakan. Kadang malah yang gue rasain banyak juga komika yang ya udah ngomong apa adanya aja gitu. Dia kagak mikirin detail-detail tekniknya, cuma ya udah emang cerita aja, emang hidupnya udah lucu gitu, emang udah absurd. Ngomong tadi gue barusan ketemu Cak Lontong. Oh iya. Ngomong soal tadi di acara salah satu bank gitu sama Akbar. Kocak banget, padahal dia nggak berusaha banget lucu gitu. Kita udah terpinggal-pinggal sampai mau habis, waktunya habis, dia dihentikan, malah dijadiin bahan bercandaan, lucu lagi nggak kelar-kelar. Kayak gitu ya kemampuan dia menerima realita dan kemudian mempresentasikan ke orang lain dengan kejujuran itu kali ya. Iya. Malah lucu kan? Oh. Beberapa orang diberi berkah, mereka udah lucu bahkan sebelum naik ke panggung gitu. Dari mungkin tampilan mukanya atau mungkin dari logat bicaranya. Dan itu yang gue maksud kekurangan yang harus di-embrace gitu. Kadang orang menutupi hal itu padahal ternyata wah itu lucu. Itu yang kekuatannya ya. Ternyata wah menarik orang. Pengalaman lo stand up yang paling pecah menurut lo gimana? Sorry. Nah, ini peringatan untuk Adzan sholat maghrib. Lagi. Mantap. Ini contoh tadi keluarga yang mengingatkan ya. Keluarga yang sangat konservatif. Ya. Tapi ini kok nggak islami banget gitu kok. Oke. Bagus lah kita juga diingatkan. Apa stand up komedi lo yang menurut lo paling pecah gitu? Atau yang kalau nggak yang paling apes gitu? Pengalaman paling keren ya? Oke. Pengalaman stand up comedy gue paling keren, paling pecah itu
ketika gue stand up di UI di Balerung, penontonnya itu ada sampai mungkin 15 sampai 20 ribu di Balerung itu. Waduh, kayak konser. Wah, itu gue dapet blessing banget maksudnya. Itu memang lagi ada acara UI sih maksudnya, bukan show gue. Tahun ada 2018, 2000 mungkin sekitar 17-18. 18, oke. Atau 19, lupa gue. Jadi emang UI lagi ada bedah kampus gitu kan. Jadi orang-orang pada minat nih bedah kampus. Di situ gue kebetulan duta humas. Duta Humas UI? Duta Humas UI. Oke. Seluruh kampus? Seluruh kampus. Oke. Jadi Humas UI punya program Duta Humas. Nanti menyaring mahasiswa yang bisa jadi Duta Humas itu. Nah kebetulan gue Duta Humas dan disuruh sama Kor Humas gue stand up di situ. Itu gue ngeliat penonton, buset banyak banget kecil. Gue stand up di situ. Panji nih gue nih. Sama Panji nih gue. Waltur Panji nih. Itu pengalaman apa ya? Yang wah di depan segitu banyak orang. Ini blessing banget lah buat gue. Kalau yang paling kurang ketika di salah satu stasiun TV. Sebut aja TV gue juga paling. Oh. Metro TV. Oh, bukan. Bukan. Okay. Salah berarti. Stand up di Kompas belum diundang. Belum pernah ngundang gua Kompas. Gimana sih? Waktu itu sebut aja nggak apa? Apa? Metro TV bikin acara off air namanya Street Comedy. Jadi Street Comedy ini konsepnya lo bebas ngomong materi apa aja, bodo amat, kagak ada batasan, mau sara lalala bodo amat, lo yang nanggung sendiri. Di situ ketika babak penyisihan gue lucu banget. Penyisihan di Tangerang tuh gue lucu banget. Dari penyisihan di Tangerang itu gue maju ke babak Jakarta. 25 besar nih. Di situ karena gue sombong ya, gue sombong, materi gue sudah lucu inilah, santai. Gue nggak nyiapin plan B, pokoknya udah pakai materi yang kemarin aja. Ketika tampil, gue tampil pertama dari awal sampai akhir sama sekali nggak ada yang ketawa. Kaget gue. Itu siksaan banget tuh. Yang biasanya gue lucu, maksudnya open mic komunitas tuh biasanya gue lucu, tapi gue nggak siap dengan keadaan nggak lucu itu gitu loh, menghadapi mata penonton. Yang hampa gitu ya. Iya, yang gue kaget. Gue ibaratnya kayak orang yang jago kandang tiba-tiba keluar nggak ada persiapan senjata, karena selama ini penonton gue kan anak-anak sekolahan, mayoritas cewek-cewek, empuk lah buat gue. Ketika di yang babak selanjutnya itu anak-anak komunitas, anak-anak tongkrong, anak Jakarta, anak-anak gaul. Ekspektasinya tinggi. Iya, yang ibaratnya ya anak-anak tongkrongan laki-laki gitu. Waduh, bukan audiens gue banget, gue nggak ada materi yang lain. Wah, di situ sampai gue rada trauma. Kayaknya apa gue main gendang aja. Gak usah stand up lah, gue karambol aja kali, atlet karambol. Sampai lo berpikir gitu? Sampai kayak nggak usah stand up. Tapi proses lagi untuk kemudian lo bisa berdamai dengan kegagalan yang besar itu? Gue curhat sih. Ada salah satu komika di Suci juga, almarhum Gebi Ramadan, Suci 4 kalau nggak salah, Suci 4. Jadi gue curhat juga ke dia, bang, gue tadi ngebom istilahnya kan. Kalau gagal tuh ngebom? Kalau garing tuh ngebom istilahnya. Gue tadi ngebom banget gitu-gitu. Nah dari situ dia ngasih pepatah. Gue juga waktu itu kayak gitu kok, Van. Tapi ya gue kagak malah jadinya greget dia. Malah jadinya gregetan buat, aduh harusnya gue gini. Nah itu gue nggak mikir kayak gitu. Gue malah mikir, aduh enggak lah. Kenapa gue nggak mikir yang gregetnya gitu loh. Di situ gue mulai ngeh, oh iya ya. Harusnya gue mengolah pikiran gue dan perasaan gue ini ke audiens. Aduh harusnya tadi gue gini. Dengan gue mikir kayak gitu kan jadinya gue jadi maju lagi, bikin materi lagi. Itu yang gue ngeh dari almarhum Gebi. Gagal itu ya. Tapi kemudian ada trauma yang itu lo bisa sembuhkan nggak? Sekarang jadinya akhirnya cita-cita lucu aja. Di komunitas juga akhirnya jadi bahan ceng-cengan juga gitu. Ini gue pengen tahu aja tips kalau seorang stand up komedian mendapati audiens yang anyep gitu, yang nggak punya respon, apa yang lo lakukan biasanya? Gue pernah stand up di kantor, boleh sebut nggak sih? BUMN? Boleh. Di kantor PLN. Gue dari awal udah tahu kalau emang penontonnya nggak cocok sama gue, tapi karena ketika di calling fee-nya oke, siap. Oh boleh, siap. Itu meja bundar dan isinya tuh karyawan-karyawan, kepala-kepala gitu-gitu. Ya meja bundar ya orang pada ngobrol dong. Gue situ tampil, salah satu cara untuk nge-handle itu gue ngerasin suara dan
caper lah ibaratnya. Caper dan ngajak ngomong audiens. Cuma akhirnya pun di situ gue garing juga sih. Tapi seenggaknya lumayan dibayar. Dan bayarannya besar juga ya? Bayarannya besar juga itu BUMN, PLN. Nah terakhir mungkin kalau cita-cita lo ingin menjadi motivator yang mendemotivasi tadi itu berangkat dari apa sebenarnya? Itu kan mimpi yang lumayan besar lah ya. Karena itu melakukan sesuatu yang lumrah lo lakukan tapi lo rombak menjadi sesuatu yang lain. Nggak ketinggian mimpi lo, nggak sadar bahwa dunia itu sempit. Enggak sih. Balikin lah. Gue merasa mimpi itu tidak ketinggian karena sekarang gue punya modalnya. Wes. Kalau gue mas-mas biasa yang pakai batik, terus gue tiba-tiba punya mimpi itu, siapa? Saya gitu. Kan saya punya, ibaratnya dengan adanya akun Semakin Devan ini dan orang yang udah mulai aware dengan demotivasi ini, saya rasa itu reachable gitu loh. Dan itu ya bukan suatu hal yang harus ada bentuknya juga sih, maksudnya ya itu dijadikan payung aja. Bukan hal apa ya, wujud realnya kan nggak bisa di parameter juga kan nggak jelas kan kalau kayak gitu. Intinya gue lebih ingin bersenang-senang aja sih, bersenang-senang dengan keadaan. Dan itu yang membuat lo merasa terus punya energi juga ya. Karena kalau melakukan sesuatu nggak senang ya capek juga sih, secara fisik, secara emosi, secara mental pasti respon lo terhadap lingkungan atau konteks juga akan berbeda ya. Belajar geografi lagi gitu. Belajar mempromosikan geografi. Penasaran ini gue. Jadi lo menggunakan itu untuk pemetaan juga berarti ya? Dalam hidup lo itu ya. Kemampuan geografi kan memetakan. Lo juga melihat mimpi kemudian lo bikin petanya juga kira-kira. Secara nggak langsung itu terbentuk. Kayaknya iya sih mas. Berarti pendidikan ada gunanya lo. Jangan meremehkan geografi lo. Bahwa lo punya kemampuan secara nggak langsung itu terasa di diri gue sih, kayak terbiasa melihat bagaimana respon orang terhadap keadaan sekitar. Orang sudah mengetahui dirinya di mana berada itu, yaitu bisa dibilang bisa dikaji secara geografi sih. Sih nanti dosen gue nonton nggak gini apa ya nggak gini. Lo merepresentasikan kalau lo ditanya generasi Z itu kayak apa sih? Generasi Z adalah generasi yang mereka nggak suka ribet. Intinya gitu deh gue ngeliat. Nggak suka ribet dan itu apa ya? Nggak suka ribet dan seneng yang mencolok. Seneng suatu hal yang kontras, gitu, mencolok dan kelihatan gitu. Tapi juga tadi rapuh. Tapi juga rapuh dan juga tidak loyal. Itu plus minus sekaligus ya? Gokil, Gen Z. Tidak loyal itu nggak selalu negatif kan? Kalau kita menghadapi sesuatu yang memang harus diperjuangkan, kita memang harus nggak loyal kan? Betul. Tapi kalau untuk sesuatu yang harus diperjuangkan, tapi dia nggak loyal, itu persoalan juga sebenarnya. Positif dan negatif sekaligus. Kalau misalkan sesuatu yang pantas diperjuangkan, tapi dia lompatnya ke suatu hal yang lebih mendukung apa yang dia perjuangkan sih, nggak masalah. Nggak masalah, kecuali bertentangan ya. Kecuali bertentangan. Terakhir, apa yang kata-kata demotivasi yang lo mau sampaikan? Atau yang menurut lo kayaknya pas banget deh untuk situasi hari-hari ini atau konteks sekarang tuh kayak apa? Ini geografi nih tadi. Apa ya? Tadi nggak ada. Tadi mana nggak ada. Kadang nih gue bingung ketika disuruh coba dong satu kalimat karena gue nggak nginget semua kata-kata gue sih. Coba lo pilih deh dari pilih ya. Tapinya mana yang lo dan lo jelaskan sedikit aja untuk menutup nih. Coba atas lagi. Tapi quotes gue yang ibaratnya sempat viral, sempat di-repost di mana-mana juga, yang sampai sekarang gue inget itu adalah jika anak adalah investasi, maka orang tuamu terjebak dalam investasi bodong. Kenapa? Karena anak nggak akan memenuhi ekspektasi dari karena kamu tidak bisa ngasih, nggak balik modal, nggak bikin ortu balik modal. Karena semangat generasi ini tidak ingin membalikan modal kan, menikmati aja. Malah kan orang pada nggak seneng dengan ibarat katakanlah sandwich generation, orang menghindari itu ya ibaratnya. Orang tua zaman sekarang,
lah kok nggak balik modal ya pilih. Karena mereka kayak menolak sandwich generation itu. Dan tidak ingin menunjukkan bahwa ekspektasi orang tua tidak seperti yang mereka ingin sampaikan kan. Banyak yang rebel. Oke, Devan, semakin di Devan semoga punya capaian dari mimpi yang telah direncanakan. Semoga duniamu tidak terlalu sempit untuk mewujudkan mimpimu yang setinggi langit. Amin. Lupa ikuti mana. Terima kasih Mas Makin di Wisnu. Dah, thank you. Dadah.